Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Kimetsu no Yaiba versi yang cerita Hashira telah selesai. Selain menampilkan premis cerita yang seperti biasa bagus banget, tapi ada juga sesuatu yang nggak bisa kita lupakan begitu saja ketika ceritanya telah selesai, yaitu adegan di mana Muzan main film di Indosiar. Wah, menarik nih. Jadi, ketika Kibutsuji Muzan memutuskan untuk keluar dari kandangnya, lalu datang ke kediaman Oyakata, kedatangannya walaupun memang sangat keren, tapi kenapa gitu harus pakai ngezoom segala ditambah efek ngeglitch. Sekali lagi Mimin tekankan bahwa efek dari tiap langkah yang Muzan lakukan bener-bener vibes-nya raja terakhir banget. Cuman karena hal itulah Mimin jadi teringat akan suatu sinetron India yang disiarkan di Indosiar. Ya, walau dalam kasusnya memang gak separah film India sih, cuman tetap aja sih ngabisin duit gak sih? Hanya karena ingin membuat jalan Muzan terlihat lebih estetik sampai makan 3 menit durasi videonya. Di episode ke-11 anime Mission Yozakura Family, Asano Tayo mengikuti sebuah ujian demi mendapatkan lisensi mata-mata resmi. Dan karena sebelumnya Tayo telah mendapati pelatihan, jadinya Tayo pun mampu melewati semua rintangan yang disediakan panitia tanpa ada masalah sedikit pun. Ya, secara jelasnya memang benar bahwa masalah ujian mampu Tayo atasi. Namun, sebagai gantinya malah muncul masalah baru. Dan parahnya, masalah ini melibatkan masalah rumah tangga lagi. Jadi, di sela-sela waktu ketika Tayo lagi istirahat, tiba-tiba muncul cowok blonde berkacamata yang menggodanya. Ini cowok loh ya, bukan cewek. Tayo merasa heran. Kemudian, karena merasa bahwa orang ini nggak benar, Tayo langsung siap siaga. Lalu Mutsumi dengan wajah masamnya kemudian mengatakan, orang ini bernama Tsukuyo Hoshifuru, dikenal sebagai playboy nomor 1 di dunia mata-mata yang dikabarkan selalu menggoda siapapun tanpa memandang usia dan jenis kelamin mereka. Waduh, profilnya aja udah nggak bener ini. Melihat bahwa suaminya mau direbut pelakor tipe buaya darat, apalagi pelakornya itu terlihat kayak melekat bet gitu. Sampai ngebuat boneka Tayo cuman buat dia peluk. Akhirnya hal itu membuat Mutsumi mulai mengamuk dan mulai memperlihatkan permusuhannya. Aduh, memang sih, pelakor tipe buaya darat seperti ini kayaknya emang udah jadi hobi deh untuk merebut suami orang lain. Fakta kali ini datang dari anime Konosubarashi Sekai Season 3. Nah, ceritanya ketika Darkness tengah melangsungkan pernikahan dengan penguasa zolim, si pendeta tiba-tiba malah berkata, "Anu, saudari Darkness, akankah kamu menerima pria tua yang mirip campuran beruang dan babi ini sebagai suami Anda?" Darkness dan penguasa zolim dibuat terkejut, dan bahkan para hadirin yang mendengar pun dibuat diam. Dan ternyata pendeta itu adalah Aqua yang menyamar. Lalu saat si penguasa zolim teralihkan, saat itulah Lord Kazuma dengan gagah berani langsung membawa Darkness untuk pergi. Penguasa zolim yang istrinya mau dibawa kabur menuntut ganti rugi pada Kazuma. Dan diberilah oleh Kazuma koin emas setara hutang Darkness. Namun brengseknya, penguasa zolim ini selain mengambil uang yang diberikan Kazuma, tapi dia juga pengen Darkness juga. Lah, maruk amat dah nih orang. Kemudian karena mereka masih belum dilepaskan oleh penguasa zolim, datanglah Megumin sebagai solusi. Solusi untuk menambah masalah dengan menciptakan sebuah bencana. Awalnya bencana ini dia ciptakan sebagai teknik ancaman, tapi sialnya malah lepas kendali dan berakhir membuat yang tadinya bencana kecil malah berubah jadi kiamat. Lalu setelah bencana ini berakhir, Kazuma dan yang lain kini mulai melanjutkan pelariannya.
Dan saat prajurit suruhan penguasa zolim hendak mengejar, saat itulah para aktor veteran di Guil Petualang ikut membantu. Dengan aktingnya yang apik, para aktor ini mampu membuat keributan hingga berujung ke peperangan. Dan berkat dari dukungan para aktor ini, akhirnya pelarian Kazuma, Darkness, Aqua, dan Megumin berakhir dengan sukses. Setelah terbebas dari pengejaran penguasa zolim, kini Darkness dan yang lain mulai datang ke kediaman Dustines untuk menjenguk ayah Darkness yang tengah sakit. Lalu saat keadaan mulai mellow dikarenakan nafas dari ayah Darkness sepertinya sudah di ujung tanduk, taunya si Aqua malah mengeluarkan sihir, lalu menyambar ayah Darkness menggunakan sebuah petir. Anjing. Dan setelahnya, Aqua menjelaskan bahwa penyakit yang ayah Darkness derita merupakan sebuah kutukan, dan petir tadi adalah cara untuk menetralkan kutukannya. Ayah Darkness yang sudah mengatakan kata-kata terakhir, dan Darkness yang bahkan sampai udah nangis seketika dibuat malu dengan kenyataan yang diungkap oleh Aqua. Di sisi lain, penguasa zolim akhirnya menerima hukumannya. Kemudian, karena penguasa zolim dinyatakan telah menghilang, kini Darkness yang sebelumnya sempat terikat kontrak pernikahan, sekarang telah resmi dinobatkan menjadi janda. Waduh, kok udah ngejanda ini? Padahal mereka ini belum nikah loh. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!